Halo, perkenalkan nama saya Selaras Putri Hermawati dengan NIM 111201040. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih kepada Bapak Eksan selaku dosen pengampu yang telah membimbing saya. Di sini judul proposal yang saya ajukan adalah mengenai pengaruh komunikasi internal, pelatihan karyawan, dan ability terhadap OCB atau Organizational Citizenship Behavior pada PT Nanyang Chemical Technology Indonesia. Perkembangan teknologi di era globalisasi yang semakin pesat menuntut setiap perusahaan untuk menyusun strategi yang baik dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, perusahaan perlu fokus pada perubahan internal yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal, khususnya di bidang sumber daya manusia. Karyawan yang puas dengan pekerjaannya lebih cenderung menunjukkan perilaku yang sukarela di luar tanggung jawab pekerjaan mereka, yang dikenal dengan istilah OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Nah, ada beberapa faktor nih yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia itu sendiri. Di antaranya, komunikasi internal dalam perusahaan, peningkatan ability atau kemampuan kerja, dan pengembangan diri karyawan serta pelatihan terhadap karyawan baru. Serta perilaku yang berhubungan dengan individu, karyawan yang bersifat sukarela di luar job desk-nya mereka, yang disebut dengan OCB tadi sendiri. Selanjutnya adalah OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Ada beberapa penelitian yang mendefinisikan OCB. Di antaranya OCB merupakan perilaku individu yang bersifat bebas, yang tidak secara langsung dan eksplisit mendapat penghargaan dari sistem imbalan formal, dan yang secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi organisasi. Fenomena yang terjadi di PT Nanyang Chemical Technology Indonesia dalam beberapa kasus, karyawan yang menunjukkan OCB mungkin mengalami pemanfaatan yang tidak adil. Mereka dapat diberi tugas tambahan atau beban kerja ekstra tanpa pengakuan dan penghargaan yang memadai. Komunikasi internal atau komunikasi yang berlangsung di dalam suatu organisasi pada hakikatnya untuk menjalin hubungan baik di kalangan publik internal ataupun eksternal, di antaranya berbagai subsistem, sehingga memungkinkan tercapainya sinergi kerja di antara kedua belah pihak yang harus ada, atau two-way, atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik. Fenomena ini pun terjadi di PT Nanyang Chemical Technology Indonesia, seperti perbedaan budaya perusahaan dengan tim multikultural atau multibahasa. Mungkin menghadapi tantangan dalam komunikasi internal karena perbedaan budaya dan bahasa. Misunderstanding dan kesalahpahaman mungkin dapat muncul jika tidak ada upaya yang cukup untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan komunikasi dari berbagai latar belakang. Selanjutnya adalah pelatihan karyawan. Pelatihan adalah sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Fenomena ini pun terjadi di PT Nanyang Chemical Technology Indonesia, sebuah pelatihan yang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai, budaya, struktur organisasi, dan tujuan perusahaan kepada karyawan. Ini membantu mereka memahami konteks di mana mereka akan bekerja ke depannya. Ability atau kemampuan kerja adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu, di mana kemampuan individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Fenomena ini terjadi di PT Nanyang Chemical Technology Indonesia, seperti penempatan karyawan kurang tepat atau tidak sesuai dengan pengalaman dan pendidikan yang dimiliki. Dan karyawan lebih bersikap pasif dalam bekerja atau karyawan lebih bersikap hanya menunggu perintah dari atasan. PT Nanyang Chemical Technology Indonesia sebagai konteks penelitian saya merupakan perusahaan yang mengintegrasikan penjualan dan layanan dengan teknologi tinggi. Bisnis utama yang dijalankan antara lain bahan kimia, sampel standar, semua jenis peralatan, kaca laboratorium, lab instrumen, dan semua jenis obat pengolahan industri, serta bahan baku kimia industri dan bahan pendukung lainnya.
Berdasarkan survei hasil dari observasi penulis pada PT Nanya Chemical Technology Indonesia, terdapat beberapa masalah yang ada dalam perusahaan, terutama masalah OCB yang masih belum maksimal. Ada beberapa penyebab dari ketidakmaksimalan ini seperti kurangnya rutinitas dalam melaksanakan pelatihan, tantangan multikultural, dan komunikasi internal serta ability yang belum maksimal. Adapun rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap OCB di lingkungan kerja, bagaimana pengaruh pelatihan karyawan terhadap OCB, bagaimana pengaruh ability atau kemampuan terhadap OCB, bagaimana pengaruh komunikasi internal, pelatihan karyawan, dan ability secara bersama-sama terhadap OCB di lingkungan kerja. Lalu, apakah terdapat interaksi antara komunikasi internal, pelatihan karyawan, dan ability terhadap OCB, serta bagaimana faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi OCB di lingkungan kerja. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap tingkat OCB karyawan di lingkungan kerja. Yang kedua, untuk menginvestigasi pengaruh pelatihan karyawan terhadap tingkat OCB karyawan di lingkungan kerja. Yang ketiga, untuk mengevaluasi pengaruh ability terhadap tingkat OCB karyawan di lingkungan kerja. Yang keempat, untuk meneliti pengaruh komunikasi internal, pelatihan karyawan, serta ability secara bersama-sama terhadap OCB. Yang kelima, untuk mengidentifikasi adanya interaksi antara komunikasi internal, pelatihan kerja, dan ability terhadap tingkat OCB, dan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat OCB di lingkungan kerja. Adapun kontribusi penelitian yang ikut ambil andil dalam penyelesaian penelitian ini adalah adanya kontribusi dari PT Nanyang Chemical Technology Indonesia, kontribusi dari penulis, dan kontribusi nantinya bagi pembaca. Pengertian komunikasi internal menurut Suparyanto tahun 2020 menjelaskan komunikasi merupakan suatu proses perubahan pandangan, ide, pendapat, dan saran yang terjadi di antara satu orang dengan orang lain di dalam organisasi yang sama. Adapun jenis komunikasi internal itu dibagi menjadi 3, ada komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk ucapan. Komunikasi tulisan adalah proses menyampaikan informasi dengan menggunakan media komunikasi. Untuk komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara tidak disadari, dapat menyampaikan suatu pesan. Adapun dimensi dari komunikasi internal itu ada komunikasi ke bawah atau disebut dengan istilah downward communication, yaitu komunikasi yang bergerak dari pimpinan ke bawahan. Yang kedua ada komunikasi ke atas atau upward communication, adalah arus komunikasi yang bergerak dari bawah ke atas. Selanjutnya ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Adalah komunikasi horizontal ini sangat intens dilakukan antar bagian yang memiliki tingkat frekuensi kerja yang tinggi. Pendekatan komunikasi internal, ada komunikasi personal, adalah komunikasi antar dua orang dan dapat berlangsung dengan 2 cara, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Yang kedua ada komunikasi kelompok. Mendefinisikan sebagai komunikasi kelompok adalah interaksi yang terjadi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih. Pelatihan karyawan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan organisasi dalam usaha mencapai kinerja yang lebih baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan karyawan, diantaranya cost effectiveness atau efektivitas biaya. Yang kedua, materi program yang dibutuhkan, prinsip-prinsip pembelajaran, lalu ada ketetapan dan kesesuaian fasilitas, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan, dan kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. Lalu ada manfaat pelatihan karyawan. Manfaat pelatihan karyawan itu bisa dirasakan oleh karyawan itu sendiri, ada manfaat juga untuk perusahaan, dan manfaat dalam hubungan sumber daya manusia. Untuk manfaat karyawan, karyawan dapat membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Untuk manfaat bagi perusahaan adalah mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas dan sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit. Dan manfaat dalam hubungan SDM adalah meningkatkan komunikasi antar grup dan individual.
Ability atau kemampuan kerja adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dan wewenang dalam pekerja tertentu, di mana kemampuan individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi ability. 1. Keyakinan dan nilai-nilai keyakinan, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, isu emosional, maupun kemampuan intelektual. Selanjutnya ada dimensi dan indikator ability. Itu ada watak, motif, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. OCB atau Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku individu yang bebas, tidak berkaitan secara langsung atau eksplisit sistem pemberian penghargaan atau reward, dan dapat meningkatkan fungsi efektivitas organisasi. Atau dengan kata lain, OCB adalah perilaku karyawan yang melebihi kewajiban formal atau extra role yang tidak berhubungan dengan kompensasi langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi OCB itu terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar karyawan. Selanjutnya ada manfaat dari OCB. Ada banyak manfaat dari OCB, diantaranya meningkatkan produktivitas rekan kerja, meningkatkan produktivitas manajer, menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara keseluruhan, membantu menghemat sumber daya yang langka untuk memelihara fungsi kelompok. Yang kelima, menjadi sarana efektif untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kelompok kerja. Yang keenam, meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Yang ketujuh, meningkatkan stabilitas kinerja organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan lingkungan. Di bawah ini adalah kerangka konseptual hubungan antar variabel, di mana sudah terlihat hubungan antar komunikasi internal terhadap OCB, pelatihan karyawan terhadap OCB, dan ability terhadap OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Ini merupakan skala pengukuran variabel yang saya gunakan dalam penelitian. Untuk dapat mengukur antar variabel, saya sebagai peneliti menggunakan software SPSS sebagai alat pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data secara statistik. Jumlah populasi yang saya gunakan dalam penelitian adalah 90 orang, dan jumlah sampel yang terdapat dalam penelitian saya sebanyak 60 orang. Metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan angket atau kuesioner. Observasi itu sendiri adalah aktivitas mengamati objek secara langsung dengan maksud untuk memahami fenomena yang terjadi dengan memperhatikan kegiatan di sekitar. Dan kuesioner atau data angket adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada para karyawan atau responden. Dalam hal ini, objek penelitian saya di PT Nanya Chemical Technology Indonesia. Metode analisis data yang saya gunakan menggunakan analisis korelasi, regresi linear, dan varian ANOVA. Saya menggunakan analisis korelasi karena untuk melihat hubungan linear antar variabel-variabel yang diteliti, dan menggunakan regresi linear untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk analisis varian ANOVA, saya menggunakan untuk membandingkan rata-rata OCB antar kelompok yang berbeda dalam variabel pelatihan kerja, ability, dapat menggunakan analisis varian. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.